Kenapa sih semua terjadi di aku? Kenapa aku gak seberuntung mereka? Mungkin sekarang kamu juga posisinya lagi tiduran, udah berjam-jam scroll HP. Bukan karena kamu malas, bukan. Cuma kayak tiba-tiba gak ada gairah atau motivasi untuk melakukan hal-hal produktif. Yang padahal tadinya tuh kamu sangat excited kalau misalkan sedang membahas tentang tujuan kamu, sedang membayangkan impian-impian yang ingin kamu capai. Tiba-tiba sekarang tuh rasanya semua kayak ngeblur, kayak abstrak gitu. Semua tiba-tiba jadi hilang dan buram dalam sekejap. Dan secara gak sadar, pikiran kita pun jadi gak kekontrol. Tiba-tiba jadi ngejudge diri sendiri. Apa sih aku gak seberuntung mereka? Kenapa beban aku tuh kayak berat banget? Tuhan, kenapa sih kasih ujian seberat ini ke aku? Kamu jadi gampang sensi. Perasaan kamu tuh campur aduk antara sedih, emosi, marah, atau mungkin kamu bahkan sampai mati rasa karena saking sakitnya sampai akhirnya kamu kayak nggak ngerasain apapun, tapi badan kamu tuh notice kalau kamu tuh lagi capek mental. Kamu ada di video yang tepat karena di sesi kali ini aku akan membahas tentang pengalaman aku sendiri, gimana caraku untuk tetap mindful di tengah-tengah masa yang sulit. Saat seperti ini yang perlu benar-benar kamu lakukan adalah mundur sejenak, take a time, bener-bener kasih waktu untuk diri sendiri untuk merenung. Terkadang saking padatnya aktivitas kita, semua pikiran, semua emosi yang lagi kita rasakan tuh jadi terpendam. Ya padahal emang itu tuh belum benar-benar kita clearin gitu. Dan inilah yang kadang-kadang tuh bikin kita gampang emosi, gampang sensi ketika ada suatu hal yang nge-trigger, walaupun itu sebenarnya cuma hal kecil aja. Kalau misalkan pas kita lagi biasa-biasa aja gitu. Jadi emang penting banget untuk merenung dan sambil journaling. Gimana sih perasaanku hari ini? Kenapa aku bisa marah? Kenapa hal ini bisa muncul? Hal apa sih sebetulnya yang nge-trigger? Apa yang membebani atau yang menahanku untuk melangkah? Kekhawatiran apa sih yang selalu menghantuiku sejauh ini? Apa yang sebetulnya aku inginkan dari kejadian ini? Apa yang sebetulnya bisa kamu komunikasikan kepada orang terkait? Atau apa yang bisa aku ambil pemaknaan baru dari kejadian ini supaya aku bisa merasa lebih baik? Tumpahin semua yang ada di pikiranmu saat itu juga. Even kamu lagi benar-benar emosi dan kamu ingin maki-maki seseorang, that's okay, no problem. Tumpahin semuanya. Tumpahin semua emosi yang ada di journaling. Tenang, gak ada orang yang baca kok. Itu cuma kamu yang tahu. Dan that's okay, gak apa-apa. Tumpahin semuanya aja di situ. Kenapa harus journaling? Karena kalau kita nggak nulis apa yang ada di pikiran kita, tuh semua akan hilang, muncul, hilang, dan muncul. Tapi kalau kita menulis semuanya dalam journaling, itu kita bisa lebih clear dan kita bisa lihat, kita bisa baca, oh ternyata yang ada di pikiranku tuh ada ini gitu. Dan berikutnya yang perlu kamu lakukan adalah acceptance, penerimaan. Di sini emang menurut aku juga berat ya. Karena kita belajar untuk ikhlas, menerima, dan siap untuk menghadapi sesuatu yang memang sedang terjadi kepada kita. Aku ikhlas, aku menerima, ini memang semua sudah terjadi kepadaku. Aku yakin Tuhan sedang mempersiapkan the next level setelah aku bisa melalui kejadian ini dengan baik. Dan dengan adanya masa-masa ini, aku yakin ketika kita mendapatkan keadaan yang lebih baik, kita bakal lebih banyak bersyukur, kita bisa lebih kuat. Aku pernah baca di buku 5am Club karya Robin Sharma, dan dia bilang kalau justru di masa-masa sulit inilah kita itu sedang bertumbuh. Jadi jangan takutkan apapun, anggap aja ini kita sedang dalam masa-masa pertumbuhan. Play apapun musik yang menurut kamu bisa membantu kamu relax. Fokus inhale, exhale, sambil ucapkan kalimat ini. Aku menerima ini memang sudah terjadi kepadaku dan aku sedang menjalaninya. Aku siap untuk menghadapinya dan ini adalah tempatku untuk bertumbuh. Jadi aku bisa untuk melewati hari-hari ini. Be kind to ourselves. Makan yang kamu suka, pergi kemanapun tempat yang kamu pengen datangin, jalan-jalan ke alam, grounding, atau mungkin
mungkin sebetulnya kamu butuh istirahat ekstra gitu, but that's okay. Kamu butuh istirahat ekstra, cuma di rumah aja dan kamu stop semua pekerjaan, semua mungkin itu rutinitas yang produktif gitu, but that's okay. Kamu ambil istirahat. Jadi bukan kamu malas, bukan, tapi kamu memang lagi menyiapkan waktu sehari untuk jeda atau take a rest dan untuk kesehatan mental. Jadi dalam buku aku pernah baca, kita itu nggak apa-apa untuk menyiapkan satu hari itu sebagai hari kesehatan mental kita, dimana kita tuh mungkin nggak ngapa-ngapain, kita cuma emang butuh istirahat ekstra dan itu nggak apa-apa. Mungkin sambil nonton film-film yang seru, jangan yang bikin emosional, jangan baca-baca berita-berita negatif juga. Mungkin kartun-kartun yang bikin happy, kartun-kartun masa kecil kita atau self development. Dan yang terakhir ini yang penting banget, percaya bahwa semua itu ada masanya. Jadi seperti laut, gak selalu pasang dan surut ya. Ketika pasang mungkin kita merasa happy karena keadaan di sekitar kita baik-baik aja, tapi ada masanya juga ketika memang lautnya lagi surut, tapi itu gak apa-apa. Dan itu gak bisa dibungkiri juga. Aku yakin setiap manusia mau yang udah sukses pun mereka mengalami hal ini. Ada masa-masa dimana mereka ngerasa unmotivated, mereka ngerasa kehilangan arah, mereka ngerasa gak baik-baik aja, mereka ngerasa lonely. Ya pokoknya sama seperti siang dan malam. Matahari kan gitu ya, gak selalu siang dan gak selalu malam. Di kehidupan kita pun seperti itu. Kita tuh gak selalu mulu diseneng terus, kita juga gak selalu terus-terusan di masa-masa yang sedih. Itu semua ada masanya dan kita perlu sabar aja untuk melewati masa-masa ini. Dan belief ini tuh yang menguatkan aku untuk bisa lebih tenang menghadapinya. Ya kita banyak-banyakin doa, banyak-banyakin dekat kepada Tuhan, banyak-banyakin sholawatnya, banyak-banyakin sholat sunnahnya, banyak-banyakin berdoa secara spesifik. Pokoknya lakukan hal activity apapun yang bisa memprotek rasa peace kita. Dan setelah itu pelan-pelan kita realign lagi.